Kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu qurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Yang kedua, tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah 1. Pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. 2. Pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. 1. Hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih.
3. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. 2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. 3. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. 4. Penyembelih membaca doa qabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban, artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, ya Allah, terimalah dari ... Hikmah ibadah kurban. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, nikmat, dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat.